Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal tes masuk seleksi masuk kedinasan atau IPDN di bagian tes intelijensi umum atau TIU. Dan ini merupakan salah satu request dari salah satu penonton aku untuk membahas dan memberikan dasar dari jawaban yang aku berikan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 55. Suatu perusahaan konveksi yang memiliki 16 orang pekerja dapat menyelesaikan 75 lusin dalam waktu 12 hari. Berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 8 hari? Oke, berarti dalam perusahaan konveksi ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan 75 lusin baju, ya. Entah berapapun yang jelas, tujuannya adalah untuk mendapatkan 75 lusin baju itu. Berarti kalau misalkan di sini 8 hari, berapa sih pekerja yang harus yang harus ada dalam perusahaan tersebut untuk diselesaikan dalam waktu 8 hari untuk menyelesaikan 75 lusin baju. Gitu ya. Nah, di sini aku dapat dasarnya. Itu ada dua, teman-teman ya, namanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu adalah sebuah perbandingan di mana ketika kita melakukan sesuatu maka impact-nya itu akan meningkatkan sesuatu. Jadi kalau kita meningkatkan di kondisi pertama, maka kondisi kedua juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Kalau kita menurunkan kondisi pertama, maka kondisi kedua juga akan menurun. Misalkan suatu pekerjaan nih diselesaikan dalam waktu 4 orang menyelesaikan sesuatu dalam waktu 4 orang dapat menyelesaikan sesuatu itu sebanyak 16 buah. Nah, berarti ketika ada 6 orang, nah maka sesuatu yang dikerjakan tersebut tentunya secara logis akan mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi juga. Karena di sini aja 4 orang dapat menyelesaikan sesuatu tersebut sebanyak 16 buah. Apalagi kalau kita tambah 2 orang lagi, maka barang atau sesuatu itu akan bertambah lebih dari 16 buah gitu ya. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Nah, bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai? Jadi kalau perbandingan berbalik nilai itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, ketika kondisi pertama meningkat, maka kondisi kedua dia akan menurun, gitu ya. Misalkan aku membuat rumah ya. Nah, aku butuh 12 orang untuk menyelesaikan rumah tersebut. 12 orang untuk menyelesaikan rumah tersebut selama berapa ya? 20 hari misalkan. Nah, kalau kita tambah orangnya sebanyak 6 orang, jadilah 18 orang dong, ya. Nah, maka berapa hari untuk menyelesaikan rumah tersebut? Dan secara logis tentunya kita akan menebak harinya itu akan kurang dari 20 hari. Jelas ya, karena ketika ada 12 orang, 20 hari. Berarti kalau kita tambahkan orangnya, tentunya pekerjaannya akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih cepat. Ya, karena ada penambahan orang. Nah, misalkan ini 15 orang atau berapa ya. Nanti tergantung teorema yang akan kita pakai. Nah,
Berarti di sini kita akan menggunakan yang mana nih? Perbandingan senilai atau berbalik nilai? Jadi ada 16 orang, dia akan mengerjakan 75 lusin. Nah, 75 lusin ini dia nggak akan berubah ya. Karena tujuan dari perusahaan konveksi ini dia fix ya 75 lusin. Yang berbeda itu ketika dikerjakan 16 orang, nah ini hanya bisa dalam waktu 12 hari. Berarti ketika dikerjakan 16 orang hanya bisa selesai dalam waktu 12 hari. Nah, sekarang berapa banyak pekerjaan yang harus ditambahkan agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 8 hari? Misalkan jumlah pekerjaan banyaknya orang yang bekerja dalam perusahaan itu sebanyak X, misalkan ya X orang. Nah, X orang ini akan menyelesaikan pekerjaannya selama 8 hari. Gitu ya. Nah, jadi dalam perbandingan ini apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah perbandingan perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena ketika ada 16 orang mengerjakan 75 lusin baju dalam waktu 12 hari. Nah, maka kalau kita tambahkan orangnya atau ketika kita melihat ini harinya ya, ketika harinya 8 hari, maka artinya apa? Artinya pekerjaannya dilakukan dengan lebih cepat. Artinya juga bahwa orangnya itu akan bertambah. Artinya juga ketika kita menambahkan sesuatu ini yang di kanan ini akan berkurang. Berarti yang kita gunakan adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk rumusnya itu adalah misalkan gini ya. Jangan pakai itu. A, B, terus C, D. Maka rumusnya untuk perbandingan berbalik nilai adalah A per C sama dengan D per B. Gitu ya. Kalau senilai itu B per D ya. Kalau berbalik nilai D per B. Nah, berarti dalam hal ini 16 per X ya. 16 per X sama dengan 16 per X sama dengan 8 per 12 kalau berdasarkan rumus yang ini ya. 8 per 12. Nah, ini bisa kali silang. 12 kali 16. Ini berarti 8 kali X. 8X sama dengan 12 kali 16. Nah, maka X-nya sama dengan 12 kali 16. Ini coret ya. 16 dengan 8 kita bisa coret. Yang atasnya jadi 2. Yang bawahnya jadi 1. 12 kali 2, 24. Nah, berarti bertambah ya. Dari 16 orang menjadi 24 orang. Dan itu make sense. Nah, maka untuk menyelesaikan pekerjaan ini selama 8 hari, kita butuh pekerja sebanyak 24 orang. Gitu ya. Nah, bukan berarti jawabannya 24 orang. Karena yang ditanyakan adalah berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan. Ya. Berarti yang harus ditambahkan itu berarti dari yang sebelumnya ke yang sekarang itu berapa sih selisihnya atau berapa sih penambahan orangnya gitu ya. Berarti dari yang sebelumnya kan 16 orang itu sebanyak 12 hari. Sedangkan yang baru ini ada 24 orang. Berarti 24 orang dikurangi 16 orang. Itu sebanyak 4 tambah 8 orang ya. Berarti 8 orang. Nah, berarti ada 8 orang untuk yang harus ditambahkan dari pekerjaan sebelumnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini selama 8 hari. Berarti 8 orang ya. Oke, gitu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar.
Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.